Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan, segala puji bagi Allah dat yang menciptakan bintang-bintang di langit. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi peringatan bagi umatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap manusia pasti memiliki orang tua, bukan? Tak ada satupun manusia yang terlahir di dunia ini tanpa orang tua. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Di samping memiliki orang tua, kita juga mempunyai bapak dan ibu guru. Guru adalah beliau yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu pengetahuan. Masya Allah, betapa mulia jasa mereka, sehingga kita diwajibkan untuk berbakti dan menghormati mereka. Teman-teman, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayo kita menghormati dan berbakti kepada orang tua kita semuanya. Aku mau tanya nih pada kalian, mau nggak kalau mau kalian masuk surga bareng aku? Mau nggak? Kalau mau tak kasih caranya nih. Caranya begini, gampang banget, mudah banget. Yang pertama, sayangi ibumu. Yang kedua, sayangi ayahmu. Dan yang ketiga, sayangi bapak dan ibu gurumu. Aman udah kita. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan surga sebagai balasannya. Kalau kita dimintai tolong, disuruh beli cabai, kita berangkat tanpa nolak, tanpa bantah. Kalau dimintai tolong, walaupun kita tidak mengerti apa yang harus kita lakuin, cobalah kita tanya baik-baik tanpa harus menolak. Iya bu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebelum kita begini, sebelumnya kita harus begini? Kita harus bertanya tanpa harus ada penolakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk berbakti dan menghormati orang tua kita, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat di atas memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada orang tua kita semua. Coba kalian hitung jasa-jasa orang tua kalian, pasti kita tidak akan sanggup, karena betapa banyaknya jasa mereka untuk kita semua. Terutama ibu, beliau mengandung kita selama 9 bulan. Beliau selalu dalam kepayahan dan capek, tapi beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah pasrah. Beliau selalu semangat untuk melahirkan dan mendidik kita nantinya. Kemudian ayah rela bekerja siang sampai malam demi mencari nafkah untuk kelahiran kita. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan di waktu kita dilahirkan, mereka selalu memberikan seluruh perhatian mereka dan kasih sayang mereka untuk kita semuanya. Masya Allah, betapa mulia jasa-jasa mereka yang tiada terkira itu untuk kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah cerita dalam sebuah hadis. Tatkala sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, begini pertanyaannya, ya Rasulullah, siapakah seseorang yang patut menerima penghormatanku ya Rasulullah? Dengan jawabannya singkat, padat dan jelas, Nabi menjawab, ibumu. Kemudian sahabat kembali bertanya, lalu siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi memberi jawaban yang sama, yakni ibumu. Kemudian sahabat kembali mengulangi pertanyaannya yang ketiga kalinya, lalu siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Lalu pada pertanyaan yang keempat, lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahmu. Oleh karena itu, barang siapa ada seseorang yang durhaka
durhaka kepada orang tua, niscaya Allah akan menurunkan adab dan siksaan dan neraka sebagai balasannya. Sebagai generasi yang soleh dan solihah, marilah kita mewujudkan sebagai balas budi kita terhadap orang tua kita. Walaupun gak banyak, walaupun gak besar, setidaknya kita berdoa untuk mereka setiap hari. Aku mau tanya nih pada kalian, ada yang masih pada ingat gak doanya untuk kedua orang tua? Aku mau tanya nih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang notabene udah jadi orang tua anak-anaknya. Ada yang ingat gak? Atau kalah sama anak-anaknya? Ada yang ingat gak? Udah kelamaan, udah ayo saya pimpin aja semuanya, ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lidzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di samping kita menghormati orang tua, kita harus juga menghormati guru-guru kita, bapak dan ibu guru kita. Karena beliaulah yang mengajari kita, yang memberi kita ilmu pengetahuan dan menjadikan kita orang seperti saat ini. Seberapa tinggi pangkat seseorang, seberapa tinggi derajat seseorang, tidak luput dari doa orang tua dan guru kita. Maka kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh riak. Oh, sekarang aku udah jadi profesor, udah jadi dokter. Gak boleh. Karena kehidupan manusia tidak selamanya di atas. Yang atas akan merasakan yang di bawah dan yang bawah akan merasakan yang di atas. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwasannya kita diwajibkan untuk menghormati bapak dan ibu guru kita sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita doa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan beliaulah sebagai pengganti orang tua kita tatkala kita berada di madrasah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memuliakan orang alim dan gurunya, maka mereka adalah orang-orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan yang waladun sholihun, anak-anak yang selalu ingat kepada orang tua dan gurunya, anak-anak yang selalu hormat, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan gurunya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kebaikan dan kelebihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kekurangan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.